Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibah kasyajaratin thayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis samaa tu'ti ukulaha kulla hinin bi'idni rabbiha wa yadribullahu al-amthala lin-nasi la'allahum yatadhakkarun. Tidaklah kalian perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala membuat suatu perumpamaan kepada Allah. Kalimatan thayyibah, yaitu kalimat yang baik. Kasyajaratin thayyibah, sebagaimana pohon yang baik pula. Yang mana pohon yang baik adalah Allah asluha thabitun, akarnya menancap turun yang sangat kuat. Wa far'uha fis sama, dan batangnya, rantingnya menjulang ke langit. Tu'ti ukulaha kulla hinin bi'idni rabbiha, dan pohon yang baik itu akan senantiasa memberikan makanan yang baik pula kepada orang-orang yang memakannya, yaitu dari buah yang dihasilkan atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yadribullahu al-amthala lin-nasi la'allahum yatadhakkarun. Dan demikian itulah Allah membuat suatu perumpamaan bagi orang-orang yang mau berpikir. Coba kaum muslimin azza Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam dua ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ilmu yang luar biasa kepada kita semuanya. Makanya Allah tutup kalimatnya dengan kalimat wa yadribullahu al-amthala lin-nas la'allahum yatadhakkarun. Demikian pula, demikian Allah membuat suatu perumpamaan itu bagi siapa? Yaitu bagi orang-orang yang mau berpikir. Coba sekarang jemaah sekalian, bolehkah Allah sejenak kita berpikir dari apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tentunya untuk kita mengambil manfaat, mengambil ibrah kehidupan. Di dalam kita mengambil kehidupan yang tentunya untuk kita mendapatkan kebahagiaan yang hakiki, baik di dunia lebih-lebih di akhirat. Cuma sekalian, di dalam ayat ini Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya Miftah dari Sa'adah menjelaskan berkenaan dengan dua ayat ini. Beliau menjelaskan bagi siapa saja yang jujur ingin mendapatkan kesuksesan di dunia, lebih-lebih kesuksesan di akhirat nanti, maka setidaknya dia memperhatikan dua ayat ini. Dan di dalam dua ayat ini setidaknya ada tiga ciri orang yang sukses. Ada tiga ciri orang yang pasti selamat, baik di dunia lebih-lebih di akhirat. Ketika dia dalam keadaan sendiri, berkeluarga, memiliki istri, memiliki anak, pasti bahagia. Dunia lebih-lebih kebahagiaan yang akan mereka dapatkan nanti ketika di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa mereka ini? Yaitu mereka yang selalu memperhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala membuat suatu perumpamaan terhadap perumpamaan kehidupan orang yang sukses itu adalah terhadap satu pohon kurma. Pohon kurma, jemaah sekalian dimuliakan Allah. Kita diperintahkan oleh Allah untuk kita memperhatikan pohon kurma itu. Bagaimana Allah membuat atau menciptakan pohon kurma itu. Pohon kurma dia diberikan pujian langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, setidaknya memiliki tiga ciri. Dan tiga ciri ini perlu untuk kita ikuti. Makanya kata Al-Imam Hatim Asam rahimahullahu ta'ala, terkadang manusia itu mereka di dalam mengalami kehidupan di dunia ini untuk menciptakan rasa serta meraih kesuksesan di dunia, lebih-lebih di akhirat nanti, mereka kalah dengan pohon kurma. Padahal pohon kurma itu selalu diberikan pujian oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sedangkan manusia belum tentu diberikan pujian oleh Allah, apalagi untuk mendapatkan kehidupan yang sukses menurut ataupun versi Allah Jalla Jalaluhu. Cuma sekalian, apa ciri yang pertama sehingga pohon kurma ini diberikan pujian oleh Allah? Yang pertama adalah asruha thabitun, yaitu akar daripada pohon kurma itu sangatlah kuat. Coba sekalian, bagaimana implementasi daripada kehidupan seorang muslim untuk mereka benar-benar mendapatkan kehidupan yang
sukses tadi, kehidupan yang bahagia, untuk selalu mereka mendapatkan kemenangan di dalam kehidupan mereka, tidak akan pernah rugi. Yang berkaitan dengan asrul tsabitun ini, yaitu harus kita tanamkan akar yang kuat. Apa akar daripada orang muslim? Akar yang kuat daripada orang muslim, jelas sekali kepada Allah, itu adalah iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita perhatikan bagaimana nilai tauhidnya kita kepada Allah, bagaimana keimanan kita kepada Allah, bagaimana ketakwaan kita kepada Allah di dalam implementasi daripada kehidupan kita. Coba kita tengok, coba sekali kepada Allah. Setiap rakaat sholat kita senantiasa mengakatkan diri kita kepada Allah, untuk kita senantiasa menyandarkan kehidupan diri kita hanya kepada Allah saja. Kita menyembah hanya kepada Allah, kita meminta sesuatu hanya kepada Allah saja. Apapun permintaan kita hanya kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di setiap rakaat salat ini kita, siapa saja yang mengerjakan salat 5 waktu saja tanpa menambah dengan salat-salat sunnahnya, berarti setidaknya dia telah meminta kepada Allah itu setidaknya 17 kali dalam sehari dan semalam. Belum lagi mereka yang menambah rakaat-rakaat salatnya di salat-salat sunnah yang lain. Cuma sekalian, kita lihat di dalam kehidupan kita, berapa banyak daripada kita mungkin di dalam mengarungi kehidupan, lebih banyak kita menyadarkan kehidupan kita kepada manusia. Ingin meminta sesuatu, terlebih dahulu minta kepada manusia. Allah memberikan ujian kepada kita, langsung kita ngeluh cerita kepada manusia. Tidak langsung kita kembalikan kepada Allah, tidak langsung kita meminta kepada Allah apa yang kita inginkan. Berarti menunjukkan kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kata Imam Hatim Al-Asam, itu adalah kalimat suatu kedustaan ketika kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita telah berdusta kepada Allah. Kita mengikrarkan lisan kita, kehidupan kita itu benar-benar hanya menyandarkan kehidupan kita sepenuhnya itu adalah kepada Allah. Tidak pada gajinya kita di dalam suatu pekerjaan untuk kita mendapatkan rezekinya Allah. Berapa banyak mungkin di antara kita sama sekali melakukan Allah. Justru hal-hal yang berkaitan dengan akidah itu kita merusak akidah anak-anak kita. Pak, aku mau dibelikan sepeda, aku mau dibelikan handphone, aku mau dibelikan ini dan itu. Apa kata kita cuma sekali melakukan Allah selaku orang tua? Nah, sabar, bapak belum gajian. Cuma sekalian, apa kaitannya gajian dengan rezekinya Allah Jalla Jalaluhu? Tidak ada kaitannya sama sekali. Berapa banyak orang yang tidak bekerja, berapa banyak orang yang tidak mendapatkan gaji, akan tapi dia pastikan tetap mendapatkan rezekinya Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah tidak akan pernah mewafatkan seorang hamba sampai Allah mau menyempurnakan rezeki seorang hamba tersebut. Cuma sekalian yang melakukan Allah, apapun bentuknya. Sampai kata Imam An-Nawawi rahimahullah taala di dalam Syarah Hadis Al-Bain An-Nawawi, beliau menjelaskan yang berkaitan dengan bentuk nilai ketawakalan seorang hamba ketika dia menanamkan keimanan yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah sampai ketika saat ada seorang ibu di dapur, kemudian dia mendapati kehabisan garam, kemudian warungnya dekat dengan rumahnya, dia memiliki uang untuk membelinya, akan tapi karena nilai tawakalnya dia kepada Allah, dia hanya menyandarkan kehidupannya kepada Allah. Seorang ibu tidak langsung mengambil uang kemudian dia berangkat ke warung untuk membeli garam, tidak, cuma sekali melakukan Allah, melainkan dia mengangkat tangannya berdoa dulu kepada Allah Jalla Jalaluhu. Ya Allah, hamba kehabisan garam, ya Allah, hamba meminta garam kepadamu, ya Allah. Sampai segitunya cuma sekali melakukan Allah. Harus kita perhatikan bagaimana lisan kita, harus kita perhatikan bagaimana hatinya kita, kemana kita sandarkan kehidupan kita. Apakah kepada manusia, apakah kepada orang lain, apakah kepada bos di tempat kerjanya kita. Maka sandarkan kehidupan kita sepenuhnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ajarkan anak-anak kita ketika mereka minta sesuatu kepada kita, ajarkan kepada mereka, jangan mengatakan nanti, ketika itu, jangan. Tapi katakanlah, nah, ayo kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ayo kita minta rizki kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak tidak mampu untuk menafkahimu, tapi Allah Subhanahu wa taala akan selalu memberikan rizki kepadamu. Cuma sekali diberikan Allah.
Ini yang harus kita tanamkan di dalam kehidupan kita. Nilai tauhid yang kuat, nilai akidah yang kuat, takwa dan imannya kita di dalam kehidupan kita. Inilah yang menjadikan kita mendapatkan kesuksesan dan kebahagiaan ketika kita menjalani kehidupan di dunia, lebih-lebih di akhirat nanti insyaallah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Faman 'arada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati 'ama. Jemaah sekalian, barang siapa yang tidak peduli dengan peringatanku kata Allah, barang siapa yang tidak menyadarkan kehidupan kepadaku kata Allah, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka perhatikanlah, pasti kehidupannya itu kami akan berikan dhanka, sempit hidupnya. Walaupun mungkin dia memiliki harta yang banyak, akan tapi Allah buat dadanya sempit, hatinya terasa sempit, dia tidak mendapatkan kebahagiaan karena dia telah lalai dari peringatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin dia mengharapkan kebahagiaan hanya lewat dunia yang dia dapatkan, bukan lewat Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan dengan dia meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah sekalian, kemudian yang kedua, Allah ingatkan kepada kita, wa far'uha fis sama, sifat daripada orang yang berhak untuk mendapatkan kesuksesan hidup, kebahagiaan, ketenangan hidupnya di dunia lebih-lebih di akhirat adalah wa far'uha fis sama, yaitu batangnya menjulang ke langit. Apa maksudnya? Implementasi dalam kehidupan orang mukmin, orang muslim adalah mereka memiliki cita-cita yang tinggi. Harus kita tanamkan cita-cita yang tinggi, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Maka Rasulullah SAW ingatkan kepada kita dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, "Sanillah li jannatil firdaus fa innaha jannatu ma'ana." Kalau kamu minta surga firdaus, karena surga firdaus adalah surga yang paling tinggi. Jangan mengatakan yang penting saya masuk surga, ya Allah masukkan aku ke dalam surga, atau setidaknya yang penting engkau selamatkan aku dari neraka-Mu ya Allah. Biarlah aku di emperan masjidmu, di emperan surgamu ya Allah. Walaupun engkau tidak memasukkan aku ke dalam surgamu, setidaknya engkau mengeluarkan aku dari neraka-Mu ya Allah. Tidak demikian diajarkan oleh Islam, jemaah sekalian yang Allah. Orang yang beriman, kalau meminta sesuatu, mintalah yang paling tinggi. Makanya Allah ajarkan satu doa yang selalu kita minta di setiap untayan doa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sendiri mengajarkan doa ini. Dan doa ini ketika kita minta sesuatu, tanamkan cita-cita yang paling tinggi. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kalimat waj'alna lil muttaqina imama, jemaah sekalian oleh Allah, sadarkah kita? Itu adalah kalimat Allah mengajarkan kepada kita, kalau kamu mau minta sesuatu, mintalah yang paling tinggi. Waj'alna lil muttaqina imama, ya Allah jadikanlah kami, anak keturunan kami, itu adalah lil muttaqina imama, pemimpinnya orang-orang yang bertakwa. Bukan hanya sekedar bertakwa, tapi tidak. Tapi Allah menyuruh kita untuk meminta kepadanya, jadikan aku ini ya Allah, ketika ada perkumpulan orang-orang yang bertakwa, akulah pemimpinnya. Ketika anakku berada di perkumpulan orang-orang bertakwa, maka jadikanlah anakku itu adalah pemimpinnya orang-orang yang bertakwa. Ketika anakku itu adalah berada di tengah orang-orang para hafid Quran, para imam-imam masjid, maka jadikanlah anakku itu adalah pemimpinnya mereka. Ketika anakku menjadi seorang TNI, maka jadikanlah anakku itu sebagai seorang jenderal. Itulah yang Allah ajarkan, jemaah sekalian oleh Allah. Waj'alna lil muttaqina imama. Imam bukan hanya sekedar muttaqin, tapi imamnya orang-orang yang bertakwa. Itu yang kita ajarkan kepada anak-anak kita. Kemudian yang ketiga, jemaah sekalian oleh Allah, yang terakhir, tu'ti ukulaha kulla hinin bi'idzni rabbiha. Pohon kurma itu selalu menghasilkan buah yang selalu dicicipi nikmatnya buah tersebut oleh orangnya. Maka apa implikasi daripada seorang muslim, seorang mukmin yang menginginkan kehidupan yang bahagia, jemaah sekalian oleh Allah, ini yang sukses hidupnya, maka lihatlah berbagai macam potensi yang Allah berikan kepada kita. Rizki apapun, dari manapun arahnya, jemaah sekalian oleh Allah, yang Allah berikan kepada kita, harta bendanya kita, istrinya kita, anaknya kita, kendaraan yang kita miliki, rumah yang kita miliki,
isi ATM di rumahnya kita, di dompetnya kita, cuma sekali melakukan Allah. Coba tanyakan di situ, sudah berapa banyak yang kita infakkan jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sudah berapa banyak Islam itu mendapatkan atau mencicipi manisnya kebaikan kita? Selama ini kita selalu mencicipi manisnya kehidupan di atas naungan iman dan Islam. Allah berikan kenikmatan kepada kita, tapi coba tanyakan di dalam diri kita, sudah seberapa besar kontribusi kita untuk Islam, untuk umat Islam? Cuma sekali menurut Allah, jangan kalah dengan tuan-tuan. Banyaknya kehidupan kita, umur yang diberikan, umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba sekalian, sudah seberapa besar Islam itu merasakan ataupun mencicipi manisnya kebaikan kita? Itu yang harus kita renungkan di dalam diri kita. Jangan sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan tapi Allah tidak mendapatkan kebaikan sedikit pun di dalam kehidupan kita.